countdown timer. FM Apologetics, welcome. Oke, Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Malam hari ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Lukas Ricardo dan Malikil Amalak. Topik kelanjutannya ya, dari seri penciptaan, kisah penciptaan di Alkitab, sinkron. Nah, temanya ini sangat nih, ada misteri tentang Taman Eden. Itu fiksi atau fakta? Nah, itu akan dibawakan materinya oleh kedua narasumber di malam hari ini. Saya sapa keduanya. Shalom Aleichem, selamat malam Pak Lukas Ricardo dan Malikil Amalak. Apa kabar? Shalom, selamat malam kawan-kawan, selamat malam Pak Kodex. Yes. Ya, Oke. shalom. Ya. Iya, ada itu Malikil. Tadi ya. Ini waktunya kami serahkan kepada Anda berdua, Pak Lukas Ricardo dan Malikil Amalak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kodex. Shalom, saya sapa dulu nih tandem saya, Bro Malikil Amalak. Gimana kabar, Bro? Puji Tuhan, aman-aman Pak. Haleluya, ya tetap sehat ya, maju terus dalam penginjilan. Ya, maju terus, tuayan, makin banyak. Amin. Ya, malam ini tema kita sebetulnya agak-agak sedikit ini, Bro, agak-agak sedikit menggigit. Kenapa saya bilang sedikit menggigit? Karena ya, ada dua pemahaman ini dari sudut pandang Kristen dan dari sudut pandang evolusionis, bahwa apakah Taman Eden itu sebetulnya ada atau tidak, gitulah ya kan. Dan ini sering juga ditanyakan oleh polemikus di luar sana gitu, karena apa yang tertulis di Alkitab itu kadang-kadang diragukan keberadaannya. Nah, ini saya pasti juga akan komparasi dengan kitab sebelah ya, Bro. Bagaimana tentang Taman Eden ini, ada nggak tertulis di sana? Karena kitab Torah ini juga salah satu kitab yang dikonfirmasi oleh Quran sendiri dan mengakui sebagai bagian daripada iman Muslim ya. Namun sebelum kita memulai, saya akan menyapa semua viewers di channel-channel yang terafiliasi dengan channel WAFM. Shalom, selamat malam semuanya, selamat malam rekan-rekan, selamat malam Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari kami berdua di channel WAFM, dan untuk semua viewers yang terafiliasi dengan channel ini, channel-channel Kristen yang ada, yang terafiliasi dengan channel WAFM, selamat menyaksikan, selamat mendengarkan penjelasan dari kami berdua. Malam ini tema yang kita angkat adalah tetap dari Parashat Bereshit. Ini sudah masuk di Bereshit 2. Kalau minggu lalu kita membahas tentang hari Sabat, nah minggu ini kita membahas tentang Taman Eden. Nah ini mulai agak-agak sedikit panas ya, karena sebetulnya Taman Eden juga sudah dibahas di Kejadian 1, tapi di mana dia? Nah itu menarik. Jadi kita akan melihat dari sisi kritik teksnya, kita akan melihat dari sisi historikalnya. Namun saya akan selalu menyajikan sudut pandang dari pandangan para rabi Yahudi dan sudut pandang studi katanya dari bahasa Ibrani, dari sudut pandang sastra Ibrani, karena dalam bahasa itulah Alkitab kita ditulis. Maka sebelum kita memulai, selalu kita mengawalinya dengan satu doa atau sidur ya. Sidur yang biasa dibawakan di dalam liturgi Yahudi ketika membacakan atau belajar kitab Torah.
Baruch et Adonai hamefrah, Baruch Adonai hameporah. Dalam faed, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin noten lanu penatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah bishem ha'af ha'ben beruah kodes ha'elohim echad. Baik, malam hari ini saya akan membawakan dari materi di ayat yang sebentar saya akan buka Alkitab saya. Di ayat yang ke-8, mungkin kita akan membahasnya sampai ayat yang ke-17 barangkali ya. 17 ya. Nah, kenapa? Karena Taman Eden itu bercerita tentang sebuah taman yang Tuhan siapkan untuk di mana kemudian manusia yang Tuhan bentuk itu ditempatkan beserta dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Ya, di dalam taman itu sendiri sudah ada berbagai macam tumbuhan dan hewan-hewan yang dibuat dan ditempatkan di taman itu. Nah, ini di pembahasan berikutnya akan dibahas mengenai detail penciptaan Adam. Saya akan share screen. Pak Kodek, saya izin share screen ya. Iya Pak, silakan Pak Lukas Ricardo, silakan. Iya, oke, terima kasih. Nah, saya akan buka Alkitab kita, dimanapun Anda berada, mungkin Anda bisa ikut membuka. Oke, jangan takut, di dalam waktu yang setengah jam ini, kita berusaha untuk memadatkan diskusi ini menjadi sangat padat gitu. Karena memang waktunya tidak panjang, saudara. Dan bagi Anda yang punya Alkitab, Anda silakan buka Alkitab Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan membacakannya dalam bahasa Ibrani semua. Tapi Anda lihat di layar bahwa saya membaginya menjadi dua dalam bahasa asli dan bahasa terjemahan. Kenapa demikian? Supaya dapat terkonfirmasi dengan baik. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Bereshit 2, Kejadian 2 ya, ayat 8 sampai dengan 16 atau 17. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Ya. Sungai yang pertama namanya Pison. Dan di sini dituliskan Pison itu mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, di mana tanah Hawilah ini mengandung emas, gitu ya. Yang ayat yang ke-12, dan emas dari negeri itu baik, di sanalah ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ia mengelilingi tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, sampai hari ini sungai yang masih eksis atau yang masih ada itu adalah Tigris dan Efrat. Yang lainnya ini sudah tidak ada, saudara. Apakah betul sungai Tigris ini masih ada? Saya mencoba searching di map ya, dan saya menemukan hasilnya seperti ini. Ini bisa lihat ya. Ternyata Tigris itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena kalau ini tidak ada di bawah bagian apa Tigris di Irak. Apa namanya? Kita pastikan dulu ya. Ini ternyata tadi Irak. Betul tadi. Nah, kondisinya ya seperti ini, saudara.
hijau, indah ya. Coba kita lihat lebih dalam, benar nggak? Nah, ini keadaannya ini seperti di Asia ya, walaupun tumbuhan yang ada itu sebetulnya apa ini namanya korma ya. Seperti ini ya, saudara bisa perhatikan ini di Inggris ya. Memang kalau kita lihat ya, kalau digambarkan kemudian sebuah taman yang di sebelah timur dan di sana ada segala macam ya, seperti yang digambarkan di dalam Alkitab, ini memang indah sih. Kalau kita lihat, saya buat di situ, cuman ya setelah mana posisi Taman Eden sampai hari ini bukan lagi saudara, atau coba di Taman Eden ini hari ini terkonfirmasi satu tempat bahwa Sungai Tigris kecebur. Oh, oke. Sekarang gimana? Oke. Ya. Tadi kita sudah lihat ya. Oh ya ya, oke. Ya nggak usah diulang barangkali ya Bu ya. Lanjut aja. Nah, dari keempat sungai ini, saudara, Sungai Tigris lah yang masih eksis gitu. Sungai Efrat sepertinya masih ada anak sungai dari Sungai Tigris juga ya. Posisi tempat Sungai Tigris ini ada di wilayah Irak. Nah, dapat diperkirakan berarti Taman Eden itu sesuai dengan wilayah tulis di sini di sebelah timur ya, di sebelah timur berarti ya daerah Irak ya. Nah, yang Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden, di dalam Taman Eden untuk lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, ini firman yang selanjutnya yang disampaikan Tuhan kepada Adam ya, bahwa semua buah yang di dalam taman itu boleh dimakan gitu. Ya, dan Tuhan lalu membatasi tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ada yang unik. Setelah Tuhan menciptakan semua pohon di taman itu, dan pohon yang berbuah itu boleh dimakan buahnya. Tapi Tuhan juga menciptakan dua pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Nah, ini unik, saudara. Ada dua pandangan atau bahkan tiga pandangan di dalam menanggapi sudut pandang ini ya. Ada yang mengatakan ini sebetulnya dua pohon ini juga sebagai simbol gitu. Dan simbol dari keterbatasan terhadap keinginan manusia. Walaupun semua pohon yang lain buah boleh dimakan, tetapi dua pohon ini nggak boleh dimakan gitu. Nah, kenapa kok demikian? Nanti kita akan membahas lebih dalam. Kita akan kembali ke ayat yang pertama di ayatnya ke-8 ya. Sebelum saya lanjut, mungkin Bro ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disampaikan, Bro Malikil? Oke. Iya, Pak. Jadi untuk sementara tidak ada yang bisa dikomparasi, Pak, karena situasi geologis ya tentang keadaan Firdaus dengan Firdausnya versi Islam itu tidak sinkron karena tidak menceritakan tentang sungai-sungai. Lanjut dulu, Pak. Nanti mungkin pada bagian ininya, Pak, bisa sinkron. Ya, lanjut. Oke, artinya Allah sama sekali tidak bercerita tentang taman ini ya, Bro ya?
Iya, betul Pak. Justru yang terjadi Firdaus itu ya dianggap Pak seperti jannah, tempat di mana Arsy itu berada. Seperti itu Pak. Oh ya. Oke baik. Oke baik Bro. Kalau begitu saya lanjutkan dulu. Ayat yang ke-8 ini selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Apa sih makna dari Eden? Nah, kalau kita membuka literasi di dalam Genesis Radak ya, Radak itu di dalam Talmud, jadi Bereshit Radak adalah nama seorang rabi. Di sana dikatakan arti makna dari Taman Eden itu adalah suatu tempat yang indah, yang subur ya. Jadi makna Eden itu sebenarnya adalah tempat yang subur ya. Lalu di tempat yang subur itu ditanami berbagai pohon. Nah, kemudian tempat ini berbagai macam tumbuhan ada, ya, termasuk pohon yang dipakai untuk membuat kapal Nuh, lalu pohon aras ya, pohon yang banyak tumbuh di Libanon begitu. Nah ini saya akan bukakan satu ya di dalam Genesis Radak 2 ayat 8 ayat 2. A location so named because it was extremely fertile and vegetation affording means for the extreme pleasure when merely contemplating its beauty with his eyes, and even his invisible soul enjoy its hidden beauty. Jadi suatu taman yang indah, yang subur, yang segala rupa tanaman ada di sana. Nah, jadi itulah artinya Taman Eden. Namun kalau ditransliterasikan ke dalam kamus bahasa Ibrani, itu Eden itu disebut sebagai paradise atau surga. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ada pengaruh dari transliterasi ke dalam Septuaginta ya. Di mana di dalam Septuaginta kata Eden itu, kata paradise itu sebetulnya diambil dari kata paradiso. Maka kemudian Eden itu diterjemahkan sebagai Firdaus di dalam bahasa Indonesia. Dan banyak penafsiran terhadap Taman Eden ini, kapan taman itu ada, dan di hari keberapa taman itu diciptakan. Nah itu semua ada tertulis ya di dalam Bereshit Raba 15 ayat 3 dan di dalam Radak on Genesis ini juga yang ayat ketiganya kalau nggak salah ya ini. Nah di sini juga dijelaskan bahwa ternyata Taman Eden itu mulai diciptakan pada hari ke-3. Nah menarik saudara. Ternyata kitab Talmud ini, dokumen Yahudi ini mencatat dengan jelas, walaupun itu sebetulnya isinya juga penafsiran ya, tetapi tentu kita dapat mempercayai penafsiran yang dipakai oleh para rabi Yahudi ini, karena memang kitab ini sebetulnya kitab mereka ya. Nah, coba kita lihat di kitab kita, Kejadian 1 ayat 16 kalau nggak salah ya. Apakah betul demikian? Oh, ayat 11. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan, pohon buah-buahan, dan menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji.
Allah melihat bahwa semua itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Oke. Jadi saudara bisa diperhatikan ya, ternyata di dalam Kejadian 1 sudah dituliskan ketika Tuhan menumbuhkan pohon-pohon. Ini di ayat 11, hendaklah tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ya, ternyata Taman Eden itu taman yang pertama kali diciptakan sesuai Kejadian 1 ayat 11. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Taman Eden ini ditulis diciptakan di hari ketiga, saudara. Ini saya lingkar ya. Jadi the garden was created on the third day. Nah, karena ketika penciptaan 6 hari Tuhan menciptakan isi bumi dan seisinya, maka termasuk di dalamnya taman-taman, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ternyata diciptakan di Taman Eden, tempat pertama kali Tuhan menumbuhkan segala bentuk tanaman, tumbuhan berbiji, berbuah dan berbiji, gitu ya. Lalu taman inilah nantinya yang akan dipersiapkan sebagai tempat tinggal untuk manusia, supaya ada yang mengusahakan taman itu. Artinya dalam bahasa harfiahnya ada yang merawat taman itu dan bisa menatanya. Banyak tafsiran kemudian berkembang bahwa ternyata Tuhan itu sungguh baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan juga tempat tinggalnya, makanannya. Nah, kalau konteks ini disambungkan ke kehidupan kita di hari ini, saudara, ya mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan ya. Nah, seperti firman Tuhan juga, ya apakah yang kau khawatirkan terhadap apa yang kau makan, apa yang kau minum? Bahkan burung di udara yang tidak menanam pun, tidak menabur benih, tetapi mereka tetap makan. Apalagi kita yang diciptakan Tuhan sedemikian spesifik gitu ya. Dan Tuhan sudah menyiapkan buat kita semua kebutuhan kita di bumi. Buktinya Tuhan menciptakan lebih dulu makanan yang akan kita makan. Nah, makanan ini ada di Taman Eden, tempat yang kelak Tuhan menempatkan Adam di sana bersama dengan Hawa ya. Nah, di dalam kitab Radak on Genesis ini dijelaskan bahwa ternyata Taman Eden itu diciptakan di hari ketiga. Nah, menurut teori dari evolusionis bahwa mereka tidak meyakini taman ini sebagai taman yang fakta, saudara. Mereka meyakini taman ini sebagai taman yang fiksi. Tetapi pandangan lain, pandangan kreasionisme itu berpandangan bahwa taman ini sebetulnya taman yang fakta. Maka apa yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan katakan melalui Musa untuk ditulis di Alkitab ini, itu sesungguhnya fakta. Ya, terlepas dari berbagai pandangan tersebut, kita tentu mengimani bahwa segala sesuatu yang Tuhan tulis ini yang diilhami oleh Tuhan sendiri tentulah dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, nama sungai yang masih tersisa dari 4 sungai itu, Sungai Tigris dan Sungai Efrat itu sampai hari ini masih eksis. Kita sudah buktikan tadi, salah satu nama itu masih ada. Dan ketika di-searching, memang ada gitu. Bahkan keadaan alamiahnya, naturalnya di sana juga memang seperti surga. Ya, saya rasa mungkin mirip sekali dengan apa yang dituliskan di dalam Kejadian 2 ayat 8 tadi ya. Nah, kita lihat ya.
Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi memang kondisi taman ini indah, sesuai dengan namanya Eden ya. Nah, baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berdiskusi, silahkan. Ya, Pak Kodeks mungkin ada yang raise hand atau ingin bertanya, silahkan Pak. oh iya, benar. Ini waktunya Bapak Ibu yang tadi menyimak penjelasan dari narasumber, dari Pak Lukas Ricardo enggak? Nah, kalau nyimak, adakah pertanyaan? Silakan. Siapa yang mau mulai? Itu tadi tentang eksistensi Taman Eden. Tadi Taman Eden itu artinya tadi apa, Pak? Eden itu saja. Tempat yang subur. Eden itu artinya tempat yang subur. Tapi kata Eden itu, nah uniknya di dalam bahasa Ibrani, Pak Kodeks, kata Eden itu dari kata satu sores ya, dari satu akar kata itu dia bisa berkonjugasi menjadi ratusan kata. Jadi kata Eden itu bisa diartikan sebagai saksi ya, saksi, lalu ditafsirkan sebagai tempat yang subur. Nah, itu bisa juga. Sama seperti yang dijelaskan di dalam Radakon Genesis tadi, bahwa kata Eden itu mempunyai makna suatu tempat yang sangat subur. Nah, tadi kita juga sudah lihat searching ya di Google Map tadi untuk membuktikan gitu apakah tempat itu eksis atau tidak gitu. Nah, ternyata memang ada. Ini ada Pak Singa Yehuda raise hand nih Pak Kodeks. Benar, saya juga melihat. Kita coba. Terima kasih Pak. Silakan Pak Singa Yehuda, Lion of Judah. Ya, salam. Terima kasih Pak Lukas. Ya, salam. Silakan Pak Singa Yehuda. Saya mau nanya Pak, kalau nggak salah itu ritual atau prosedur orang Israel beribadah di tabernakel, kemah suci itu berkaitan dengan Taman Eden ya Pak ya? Masuknya ya, dari betul timur Pak. atau saya lupa. Betul sekali itu. Itu ada Iya. di Radak Genesis. Itu kita belum sampai ke sana. Nanti kita akan sampai ke sana, Pak. Ya, belum. Nanti itu masuk kepada Adam tuh dibentuk di mana gitu loh. Apakah di dalam Taman Eden atau di luar Taman Eden? Nah, ini Pak Singa sudah memancing saya nih untuk cepat-cepat. Ya. Pengetahuannya luar biasa Pak Singa ya. Ada hubungannya aja kan? Yang jelas ada hubungannya. Memang nanti itu ya akan dijelaskan, Pak. Ya. Oke, Pak Singa. Atau Pak Kodeks gimana? Apa kita mau langsung ke sana atau kita by step aja ya supaya agak ada stepnya gitu ya, dari dingin sedikit hangat lalu mulai memanas gitu kan. Nanti kalau langsung panas ya langsung panas udah nggak seru lagi ya. Iya, jangan dulu ditanggapin pancingannya udah Enggak, yang penting jawabannya termasuk yang kan? Wise man itu, wise man. Iya. ada hubungannya Pak, jelas. By step dulu Pak. Ya, oke, siap. Ya, lanjut. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya juga, silahkan. Ada Jordan. Pak Jordan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Di dalam susunan penciptaan itu, hari pertama sampai hari yang ke-6, itu jelas ya. Tetapi ini yang saya tanda tanya bagi saya tentang ayatnya yang selanjutnya. Tuhan ayatnya yang pasal 2 nih. Pasal 2 ini berbicara tentang Taman Eden di mana dibuat seperti tadi dikatakan bahwa Taman Eden itu diciptakan di hari ketiga ya kalau nggak salah.
Iya, betul, Pak. Ya, baru di situ dia menciptakan di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-8 itu proses penciptaan. Tuhan membuat taman di Eden. Kemudian ada di situ masih ada binatang-binatang sama tumbuh-tumbuhan ini. Jadi itu kaitannya dengan susunan penciptaan ini, apakah yang di dalam pasal 2 ayat 8 dan 9 ini masuk di hari kedua atau misalnya ya di hari ke-8 kah, ke-9 kah, atau gimana Pak? Silakan. Oh, jadi tentang yang ditanyakan sebenarnya apa? Hari penciptaan taman itu. Iya, hari penciptaan kan di hari ketiga, namun apakah di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-8 itu uraiannya terperinci atau hari yang berbeda? Itu maksud saya. Oke, lengkap ya. Silakan Pak. Ya, ya kalau kita lihat di Alkitab, ini di ayat yang ke-8, sebentar saya share ya, supaya lebih afdol, kita lihat saja firman Tuhan secara langsung. Ya, nah ini di ayat yang, kita mulai dari ayat yang ke-8 ya Pak, karena pembahasan kita dimulai di Bereshit 2 ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya, saya akan bukakan ya. Vayitza Adonai Elohim gan be Eden. Mekedem itu arah timur, Pak. Mekedem, kalau timur itu dalam bahasa Ibrani-nya tuh kedem. Kalau timur barat itu yam. Karena ketika Abraham dulu berjalan menuju tanah perjanjian, sebelah barat itu selalu laut gitu. Maka kemudian wilayah dikontraskan dengan tempat matahari terbit itu di sebelah timur. Sebelah timur itu disebut dengan Kedem, lalu sebelah barat itu disebut dengan Yam. Gitu. Di mana kata Yam itu menuju kepada laut, ya, laut yang di sisi sebelah kanannya Abraham. Nah, Kedem itu sebetulnya merujuk kepada timur. Di mana timur itu, itulah Taman Eden sebetulnya, lokasi Taman Eden yang ditunjuk oleh Abraham. Maka taman itu arah itu dinamai dengan Kedem. Jadi, nah ini kemudian untuk detailnya tadi di hari ketiga kan sudah dijelaskan di Kejadian 1 ya, sudah dijelaskan bahwa memang Taman Eden itu dibuat di hari ketiga gitu. Coba kita lihat ya, kita lihat lagi supaya jelas. Ayat yang ke-11. Nah, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah, ini yang ditafsirkan sebagai Taman Eden. Ya. Kemudian, ya Pak Jordan tadi pertanyaan yang spesifiknya gimana Pak? Bisa diulang Pak? Di situ kan pasal 1 itu berbicara penciptaan ya, yang katakanlah sudah sempurna nih. Kenapa di dalam ayatnya yang ke-8 kata di situ Allah membuat taman di Eden itu? Nah, kata membuat itu apakah bagian dari hari pertama sampai ke-6 atau sesudah hari ke-7 misalnya hari ke-8 lah, 9 kalau oh ya, oke. Ya, ya, itu saya paham. Ya, saya paham. Jadi mungkin Pak Jordan melewatkan sesi-sesi yang sebelumnya ya Pak, di Bereshit, di Parashat Bereshit 1, di mana kita bercerita mengenai konsep penciptaan di Bereshit 1 ayat 1, lalu kemudian di Bereshit 1 ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 30 itu
Tuhan mulai menata penciptaannya. Nah, setelah penciptaan ini selesai, pasal kedua itu menceritakan tentang penataan tersebut yang sudah dilakukan di pasal pertama ya. Pasal pertama itu menceritakan bagaimana step by step penciptaan. Lalu di pasal kedua itu mulai ditata penciptaan yang sudah diciptakan itu. Nah, kalau di ayat yang 8 di Kejadian 2 ayat 8 tidak diceritakan di hari keberapa sebetulnya Taman Eden ini dibuat gitu kan. Tetapi para rabi Yahudi menafsirkan bahwa sesungguhnya taman itu adalah taman yang pertama kali Tuhan buat ketika Tuhan menumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, berbuah dan berbiji di Kejadian 1 ayat 11, Pak. Jadi ini masih berhubungan, tapi Kejadian 2 ini berisi laporan penciptaannya gitu, Pak. Gitu, Pak Jordan. Apa mungkin bisa menjawab atau gimana, Pak Jordan? Saya cuma bertanya apakah itu bagian dari pasal 1 ataukah pasal 2 di luar hari yang di pasal 1 itu. Sebab bagian, Pak. Iya. Iya, masih bagian. Ya, betul, karena di dalam pas ayat 8 itu kan ini ada Taman Eden ya. Nah, kemudian di situ kelanjutan di dalam ayat 8 dia berbicara di situ. Disitulah ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya. Manusia kan diciptakan hari ke-6. Iya. Ya, hari ke-6. Jadi di sini seolah-olah menyatakan bahwa seolah-olah di hari yang selanjutnya. Nah, di dalam ayat yang ke-9 juga itu menceritakan bagaimana menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi, padahal kan itu di bumi diciptakan itu kan pada hari keberapa itu tanaman-tanaman itu hari ketiga. Iya. Ya, di hari yang ketiga. Namun kalau Bapak sudah katakan bahwa itu bagian dari hari-hari 1 sampai ke 6, ya sudah. Jawabannya cuma di situ aja. Oke, siap Pak Jordan. Ya, memang itu masih bagian, Pak. Hanya saja di Kejadian 2 ini diceritakan gitu kan. Penciptaan tumbuh-tumbuhan itu kan di Kejadian 1 kan kita belum tahu ini tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan ini di mana sebetulnya. Belum tahu ya kan. Nah, di Kejadian 2 ini diceritakan ternyata tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan itu adanya di Taman Eden gitu. Nah, nanti kita akan masuk di pertanyaannya Pak Singa Yehuda tadi, apakah Adam juga dibentuk di Taman Eden ini atau di tempat lain gitu ya. Nah, itu menarik. Tapi terima kasih Pak Jordan atas pertanyaannya. Mungkin ada dari teman-teman lain Pak Kodeks yang ingin menambahkan atau ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya, silakan Pak Kodeks. Iya, tadi ada yang raise hand, Inka ya. Inka, ayo. Benar ya? Oh ya, oke. Salam. Selamat malam teman-teman semua ya. Shalom. Itu masalah Iya, ini pertanyaan bodoh mungkin ini Pak Lukas. Jangan kan disebutkan di situ ada pohon. Oh gitu ya. Iya. Ginca nggak boleh tanya, Ginca nggak boleh tanya. Oh gitu ya. Kan disebutkan di situ pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apakah itu satu pohon atau dua pohon? Ya. Karena aku nangkapnya begini ya Pak Lukas. Mungkin kita agak berbeda sedikit ya. Jadi gini, di situ menurutku ada dua pohon nih. Ada pohon pengetahuan tentang yang baik, satu lagi pohon pengetahuan yang jahat. Ketika dia makan itu, kan dia tahu telanjang. Terbuka auratnya katanya kan. Dia tahu dia telanjang. Artinya ada makna, ada sanksi sosial. Telanjang ini kan dia menjadi malu nih. Ketika menjadi malu itu kan kejahatan. Maka mungkin yang dimakannya menurutku ya, ini asumsi liarku, yang dia makan itu pohon pengetahuan yang baik itu. Yang jahatnya dia nggak makan nih. Sehingga ada sanksi moral, dia tahu dia telanjang nih. Oh, ada nilai sosial nih yang muncul.
dengan kata telanjang. Nah, ini asumsi liarku aja nih Pak Lukas, asumsi bodoh aja nih. Silakan Pak Lukas. Ini ya, sebetulnya pertanyaan Pak Ginting ini sudah mendahului apa yang mau saya jelaskan gitu ya. Sebetulnya itu masih nanti di minggu depan kayaknya Pak penjelasan itu, karena itu masuk kepada apa yang Adam lakukan di Taman Eden, begitu kan. Tetapi tidak apa-apa, karena ini masih ada hubungannya. Di sini kan juga dijelaskan, ya, di ayat yang ke-8 dijelaskan Tuhan membuat sebuah taman di sebelah timur, lalu taman itu dinamakannya Taman Eden, dan ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya di sebelah sana. Di ayat 9 itu memang menarik, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saya share screen ya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Ginting ya. Ya, saya share screen-nya supaya lebih afdol ya. Bisa kita lihat dalam bahasa aslinya apakah betul demikian silakan, atau tidak. Oke, ini di ayat yang ke-9 di sana dikatakan Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini yang Pak Ginting tanya, apakah ada 3 pohon? Iya, apakah ada 3 pohon? Kita lihat di sini. 3 pohon. Ya, karena ada pohon kehidupan juga kan? Ya, kita lihat Pak di sini ya. Di sini Fayatsma Adonai Elohim min ha'adama kol ets nehmat lemar vetov ya. Jadi pengetahuan pohon kehidupan, pohon yang baik ya. Lalu ada lagi ve'etz chaim, ve'et hachaim, pohon kehidupan. Jadi ada berbagai pohon di sini. Yang pertama adalah Etz Hachaim. Yang kedua adalah Etz Haraat. Haraat ini kejahatan. Vetov Vera. Salika. Ya, ini pohon yang baik dan yang jahat. Hadaat ini pengetahuan. Daat itu juga kalau di Kabat, kalau Pak Ginting suka buka Kabat itu kan singkatan dari hokmah, binah, daat. Daat itu artinya pengetahuan. Jadi ada 2 pohon Pak yang diceritakan. Yang pertama adalah Etz Hachaim, pohon kehidupan. Yang kedua adalah Etz, pengetahuan Tov, Farah, pengetahuan yang Tov, yang baik dan yang jahat. Jadi kesimpulannya Pak, kalau dari tafsiran studi katanya, ini hanya ada 2 pohon Pak. Pohon yang baik, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kan ada pengetahuan yang baik dan pengetahuan jahat Pak. Ya kan, sebetulnya hanya 2 pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan gitu. Nah, gitu Pak Ginting. Nah, Oke. Makasih Pak Lukas. Iya. Oke, makasih Pak Ginting. Wah, ya, namanya Pak Kodeks mungkin masih ada. Udah Ginting ya, jangan tanya lagi. Siap Dan. Udah jangan bantah lagi ya. Pak, ini sebenarnya Pak Lukas mau lanjut ya, tapi ada yang juga masih resen ini. Nah, penginjil YouTube gimana Pak? Ya nggak apa-apa lah, supaya memuaskan hasrat semua penanya ya. Barangkali Pak penginjil YouTube mau menambahkan atau memperkuat ini saya, silakan Pak penginjil. Ya, penginjil ini. Shalom, waduh jangan kayak tersodimi aku. Shalom. Pak Lukas, begini Pak, ada 3 pertanyaan sih ya, tapi itu masih satu rangkaian.
Jadi gini Pak, ketika Hawa memakan buah itu, dia menerima tawaran bujukan rayu dari si ular itu, apakah si Hawa ini tidak dikasih tahu sama Adam bahwa ketika makan buah itu maka kamu akan mati? Nah, itu yang pertama ya. Terus ketika Adam dikasih buah itu oleh Hawa, ya, Adam tidak tahu bahwa ketika makan buah itu adalah kejahatan. Sedangkan buah itu adalah buah pengetahuan jahat dan baik. Ya. Nah, ketika dia apakah dia tidak tahu bahwa makan buah itu adalah sebuah kejahatan? Atau pertanyaan ketiga adalah, atau Adam memang tidak tahu ketika makan buah itu adalah sebuah kejahatan, yang dimaksud bahwa ketika kau makan buah itu maka kau akan mati. Seperti itu Pak. Silakan Pak. Iya. Oke, silakan Pak. Ini kayaknya saling berkaitan Pak. Ketiga pertanyaan ini saling berkaitan. Ini sebetulnya kalau tidak jeli orang bisa salah jawab. Tetapi kita menyandarkannya kepada penafsiran kitab suci ya. Penafsiran kitab suci ini kita sandarkan juga kepada pengetahuan tentang bagaimana membaca kitab suci di dalam bahasa aslinya. Tentu berkaitan dengan grammar, etika pembacaan, dan penafsirannya. Tapi sebetulnya yang Pak Penginjil tadi tanyakan itu akan masuk di dalam substansi penjelasan di minggu depan. Karena itu lebih detail mengenai apa yang Adam melakukan. Itu menarik. Dan ada beberapa pandangan juga di situ ketika Adam diberikan buah tersebut, apakah Adam tidak tahu kalau itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau buah terlarang, begitu ya. Karena kalau kita tafsirkan, nah tapi enggak apa-apa Pak Penginjil, saya akan coba jelaskan ya semampu saya. Saya akan kembali share screen, kita harus kembalikan kepada Alkitab. Apapun yang menjadi jawabannya ada di dalam Alkitab kita. Nah ini kan di ayat ke-16 Pak. Tapi enggak apa-apa lah supaya terjawab ya. Ayat 16 ini bunyinya begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah, ini kepada manusia ini ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Kita lihat ya Pak. Kita lihat pastilah engkau mati. Ada kata di sini ya. Ini sorry. Tadi di ayat yang ke-17 ya. Nah, ya. Saya akan coba jelaskan, Pak. Ayat kan yang ke-17-nya bunyinya begini. Pemeet hadaat, pengetahuan ya. Tof fara lo. Jadi tentang pohon, hadaat pengetahuan. Tof hara, tof yang baik, pengetahuan yang baik, dan hara yang jahat. Lo, tidak tokal. Tokal ini bentuknya simpel aktif. Memakan. Jangan kamu makan, tidak dimakan. Tidak memakannya. Mimenu. Ki sebab ya terlalu banyak bayom akhalka pada waktu, pada hari, pada waktu kamu memakannya, mimenu dari ya. Mimenu mot
Tidak ada kata pastilah kamu mati. Tidak ada kata pastilah kamu mati. Tetapi konteks atau kaidah penerjemahan kata mot tamut itu kata yang dua kata yang sama yang diulang pengucapannya sebagai bentuk sebuah majas atau penekanan. Nah, ini disebut dengan majas tautologia, di mana ketika ada dua kata pengulangan ini artinya itu sesuatu yang harus gitu loh, yang tidak boleh tidak. Maka ketika Tuhan mengucapkan ini dua kali, ini sangat penting. Jangan dianggap sepele gitu loh. Karena pada kamu waktu kamu makannya itu, kamu tuh benar-benar mati. Itulah maknanya ya. Kamu benar-benar mati. Nah, sekarang kita bahas apakah Adam ini tidak tahu? Hawa ini tidak tahu. Apakah buah yang dia makan itu dilarang Tuhan? Nah, bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama, firman ini hanya diberikan kepada Adam. Di sini dijelaskan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Kita lihat di ayat yang di Kejadian 3. Ayat yang pertama dan kedua. Menarik. Ini langsung ya, di ayat 1 itu, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nah, ada pembalikan makna di sini ya. Di ayat yang ke-17 tadi itu, di ayat yang ke-9 dan sampai 10 itu, Tuhan memperbolehkan semua pohon itu dimakan. Tuhan berfirman kepada Adam, semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Ini sebetulnya menarik juga. Tuhan menciptakan banyak pohon, lalu Tuhan menciptakan 2 pohon. Semua pohon itu boleh kamu makan. Tetapi kenapa kok tiba-tiba ada 2 pohon yang tidak boleh dimakan gitu loh? Ada apa ini? Kenapa kok ada hal-hal yang seperti ini gitu loh? Tuhan ciptakan yang semua pohon boleh dimakan, tetapi ada pengecualiannya. 2 pohon tidak boleh dimakan. Nah, ini pemaknaan. Lagi-lagi ya, ada yang mengatakan ini sebagai sebuah perlambangan, ada yang mengatakan ini sebagai sebuah kenyataan gitu. Apakah ini perlambangan atau kenyataan? Di Kejadian 1 ayat 11 tadi itu kita sudah buktikan bahwa taman itu memang ada. Karena pohon-pohon itu pun Tuhan tumbuhkan. Memang di ayat 11 itu tidak diceritakan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di ayat-ayat selanjutnya itu mulai diceritakan gitu. Nah, ular ini berkata kepada Hawa, ya nanti akan timbul pertanyaan lain Pak Penginjil. Kenapa kok Hawa gitu? Kenapa kok tidak langsung pada Adam ya? Nah, itu nanti panjang penjelasannya. Tapi saya akan jelaskan ini saja. Ini diputar balik oleh ular ya. Nah, tetapi Hawa bilang apa? Hawa bilang, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, ini sesuai dengan apa yang Adam terima dari Tuhan ya. Boleh dimakan semua pohon ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Ada tambahan Pak. Jangan diraba juga gitu loh. Nah, artinya mungkin Hawa tidak menerima secara komplit atau dia menerjemahkan lagi gitu. Karena ketika orang mau makan buah ini tentu diraba dulu kan. Nggak mungkin langsung dimakan dengan buah dengan mulut dari pohonnya begitu kan. Jadi buah yang menjuntai langsung dimakan dengan mulut, tidak mungkin begitu. Pasti diraba dulu, ada proses lah. Nah, artinya di sini sudah pasti Adam menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Hawa. Jadi kesimpulannya adalah Hawa tahu apa yang Tuhan firmankan kepada Adam. Hanya saja Hawa menambahinya dengan kata raba. Karena ketika Tuhan berfirman kepada Adam, tidak ada kata raba itu sama sekali. Begitu mungkin Pak Penginjil ya, supaya tidak terlalu panjang.
Karena itu masuk di pembahasan-pembahasan berikutnya. Gimana Pak? Mungkin bisa diterima? Baik Pak, terima kasih Pak Lukas. Sementara cukup Pak, silakan yang lain. Ya. Oke, sama-sama Pak. Mau lanjut dulu? Oh, ya, aku tambahin sedikit Pak Lukas. Aku tambahin sedikit Pak Lukas. Pak Ginting. Dan inilah yang saya lihat ya Pak Lukas, ada benang merah dengan kitab teman-teman sebelah ya. Jadi mereka itu nangkapnya itu kan larangan ke Adam dari sang penciptanya mereka. Jangan kau dekati pohon itu. Jadi kata rabanya yang tadi ditangkap sama Hawa itu, kemungkinan teman-teman sebelah itu menerjemahkannya itu. Kira-kira begitu sih kulihat benang merahnya gitu. Jadi bukan makan kalau di kitabnya mereka. Jangan kau dekati. Gitu kira-kira. Oke, komparatif ya. Ini gimana nih nanti ke Malikil Amalak nih? Apa begitu nih? Bisa di Bro Malikil Amalak mungkin bisa nambahin tuh yang di Quran tuh. Ya, itu. Udah. Oke, pegangan. Iya. Ya. Gini, sebelum Pak Malikil ada sisipan. Saya boleh ada sisipan ini. Kan tadi sebenarnya berbicara hari, belum sampai ke Taman Eden. Saya kaitkan dengan hari yang sesuai dengan urutan Pak Lukas, sebab ternyata apa yang ditanyakan oleh teman-teman yang lain itu sudah lompatan jauh. Yang saya tanyakan itu tentang hari ini, kan pembuatan Taman Eden. Nah, jadi saya mau minta komparasi dari Pak Malikil, supaya jangan dulu ke pohon-pohon itu. Tentang hari dulu, kan sesuai dengan sistematis yang dibawakan oleh Pak Lukas. Ya, itu. Ya, jadi saya mau kembalikan ini. Maaf, saya kelempar ini. Iya, Pak. Jadi saya mau minta komparasi dari Pak Malikil bagaimana tentang hari-hari menurut RT 6 itu. Apakah itu uraiannya seperti apa? Samakah perhitungan harinya dengan yang di dalam kitab suci kita? Berbeda dan runutannya seperti apa itu kira-kira? Iya, kalau ada nomor derajat lebih dari 360 ditambahkan 720 atau 1200 derajat, bisa dibahasakan 1200 derajat nggak cocok. Jadi Bro Erdi udah lebih ke 3 dimensi ya. Iya. Jadi tidak ada satupun yang cocok karena begini, pernyataan Allah dan Muhammad bisa kita buat suatu sistem pemilu karena Muhammad menyatakan 7 hari, Allah menyatakan 8 hari. Lalu kita buat sistem pemilu, pernyataan Muhammad atau pernyataan Allah yang benar, ya kan? 7 hari dan 8 hari. Nah, soal penyebutannya pun lengkap. Muhammad lebih mengetahui. Allah memulai penciptaan itu hari Sabtu. Selama 7 hari sampai hari Jumat. Hari Jumat, Allah menciptakan Adam. Dan hari Jumat pula akan terjadi kiamat. Ya, rahasia surga bocor. Nah, tentang buah kuldi, tentang pohon, di dalam Quran itu disebut buah kuldi. Nah, di dalam tafsir Tabari, ya, jilid 1 itu dikatakan, saya screen ya. Oh ya, bisa, silakan screen. Ya. Tabari itu ini gandum katanya. Gandum di surga itu besarnya seperti sapi. Butiran gandum itu besarnya seperti sapi. Bentar ya. Berapa hari saya memakan itu, Pak? Memang kalau kita perbandingan dengan Alkitab dengan Quran nggak akan nyambung, nggak ada yang cocok karena Adam itu di surga. Adam punya keturunan di surga ya. Di dalam di dalam ensiklopedia makna Quran, Adam beserta anak-anaknya diusir. Iblis beserta anak-anaknya diusir dari surga, dari jannah. Nah, bayangkan, iblis, Adam itu berternak, produksinya di surga semua. Iblis memperanakan setan. Setan memperanakan ada anak-anaknya. Jadi beranak pinak di surga semua. Bentar ya, tafsir Tabari ya. Oke.
Iya, halaman 602 ya, 602 ya. Nanti kawan-kawan ada yang lucu di sini ya, kalau mau ketawa di mute ya. Oke, sini ya. Oke, kita baca dari sini ya. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, katanya Salama bin Al-Fadal menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari seorang alim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, pohon yang Adam dilarang darinya adalah gandum. Jadi pohon gandum. Oke. Ini penjelasannya dari Ibnu Ishaq ya. Ini ditambah ke bawah, ini sumbernya Abu Hatim, Ibnu Katsir dan tafsirnya, sumbernya yang mendukung. Dan ini penjelasannya, pohon gandum itu sebesar sapi. Yaitu gandum. Akan tetapi satu biji gandum di surga besarnya adalah seperti seekor sapi. Lebih lembut dari keju, lebih manis dari madu, dan ahli Taurat. Nah, ini ahli Taurat yang mana, Pak? Saya ingin tanya ke Pak Lukas, ahli Taurat mana yang dirujuk mengatakan ini ya adalah gandum? Ada nggak penafsiran rabi-rabi Yahudi, Pak, tentang pohon yang yang ada gandum? Silakan, Pak. Iya, sebetulnya ada itu. Termasuk pohon enggak ya? Pertanyaannya. Iya. Ini Ginca, di situ kan buahnya gandum itu butirannya kan seperti sapi, berarti pohon dia, Ginca. Masuk ke pohon ya, kategori ya. Gandum ya? Buahnya kan seperti sapi. Besar buahnya. Oke. Lanjut. Gimana? Tadi Pak Lukas tapi mau coba ini apa tadi? Mau berbicara gitu? Iya, memang ada itu. Ada rabi yang menafsirkan, tapi sebetulnya penafsiran rabi itu pun ditolak oleh rabi yang lainnya, gitu. Karena ada satu frasa di dalam doa Yahudi ketika mereka berdoa, maka inilah roti yang kami makan satu hari ini, gitu. Berkatilah Tuhan. Nah, kata roti itu diterjemahkan sebagai buah yang dibuat makanan yang dibuat dari buah. Nah, buah yang dimakan oleh Adam itu adalah gandum gitu. Memang ada. Namun penafsiran tentang gandum itu pun sebetulnya ditolak oleh rabi yang lain karena tidak masuk akal gitu kan. Bagaimana pohon dari buah yang berbiji. Nah, kata berbiji ini ditafsirkan oleh Rabi Eliezer sebagai gandum juga gitu. Cuman biasalah kalau di antara rabi Yahudi selalu ada perdebatan gitu kan. Tapi mereka kemudian tidak membuang pendapat itu selalu mereka tuliskan di dalam Bereshit Rabbah 14 ayat 8 itu dikatakan memang gandum. Nah, saya malah jadi curiga, jangan-jangan kutipan itu justru diambil dari kitab Talmud tentang penjelasan para rabi bahwa makanan yang dimakan, buah yang dimakan oleh Adam itu sebetulnya gandum yang dimaksud itu yaitu hanya saja ditambahkan kalau supaya masuk logika gandum itu sebesar sapi gitu kan. Supaya dapat dikatakan sebagai buah gitu. Gitu. Ada memang, Bro. Saya tadi tidak mau menjawab sebetulnya. Karena takut ini kan. Pak Malik, kalau dia sebesar sapi, apa ada tanduk begitu buah seperti itu? Nanti saya coba cek lagi. Mungkin yang dimaksud besarannya seperti sapi, tapi bentuknya mungkin tidak seperti sapi. Iya, besarnya sapi. Iya, nggak ada itu. Itu yang nggak masuk akal juga. Bagaimana di surga kalau satu biji gandum sebesar sapi, itu sebesar apa nanti itu ladangnya itu kan pohonnya itu. Ya, itu nggak masuk akal. Pak, di dalam kitab Tanbihul itu ada pohon yang buahnya itu buah dada. Jadi itu khusus untuk menyusui. Nah, itu ada. Itu nggak ada kalau di dalam Alkitab. Tapi Bro Malik, lanjut. Adam itu kan 30 meter, jadi wajar kalau gandum sebesar sapi.
Ya. Pak Lukas, Pak Lukas, boleh saya menambahkan ya sedikit, tadi ada ketinggalan Pak. Pak, sebenarnya memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah alegoris atau literal. Karena saya pernah diajar oleh papa saya dulu ya, waktu saya masih remaja, bahwa itu adalah alegoris. Sebenarnya itu tentang hubungan badan gitu loh Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, kalau alegoris tentang hubungan badan, saya rasa tidak sesuai dengan literal. Kalau tadi Bapak bertanya, apakah ini alegoris atau literal? Ada dua pandangan memang Pak, pandangan alegoris dan pandangan literal. Pandangan literal ini dianut oleh kaum kreasionis gitu ya, mereka menganggap itu hanya sekedar tulisan gitu ya, tapi sebetulnya itu perlambangan. Kalau alegoris, pandangan alegoris itu ada berpendapat begitu, ini murni perlambangan sebetulnya. Bagaimana mungkin kemudian di taman itu ada ular, lalu ular itu bisa berbicara gitu. Itu pandangan ekstrim ya, menganggap ini sebuah perlambangan gitu. Gitu Pak Menginjil. Memang ada dua pandangan alegoris dan literal. Cuman alegorisnya itu bukan mengenai yang hubungan badan, itu tidak. Literalnya memang ada tindakan memakan gitu, memakan buah gitu. Nah, alegorisnya adalah buah itu tidak ada yang namanya buah pengetahuan, buah kehidupan itu tidak ada gitu. Nah, itu menurut pandangan alegoris dan literalnya Pak Penginjil. Jadi nggak ada tafsir yang mengenai bahwa sebenarnya itu adalah penggambar perbuatan yang dilarang Tuhan pada waktu itu adalah yaitu berhubungan badan sebelum waktunya gitu maksudnya. Jadi nggak ada ya Pak ya? Nggak ada Pak. Sebetulnya justru sebetulnya penjelasannya itu begini, bahwa tindakan yang salah itu kan memakan buahnya Pak. Ya, ini menurut pandangan Rabi Yahudi ya. Tindakan yang salah bukanlah di tindakan memakan buahnya, tetapi tindakan yang salah itu adalah keinginan ketika ingin seperti Allah. Di sana dikatakan, iblis jelas mengatakan gitu kan, kamu tidak akan mati. Gitu. Dan memang betul ketika mereka makan buah itu mereka nggak mati. Artinya lagi-lagi di situ iblis benar gitu. Tetapi kamu akan seperti Tuhan, seperti Allah. Kamu jadi tahu yang baik dan yang jahat. Itulah yang membuat, yang dalam tanda kutip ya, yang ditafsirkan sebagai perbuatan Adam ketika Adam ingin memakan buah itu karena ingin seperti Allah. Wah, ini mungkin dalam pikiran Adam seru juga nih kalau saya seperti Allah, saya punya pengetahuan yang luas gitu kan. Maka ini dikaitkan dengan tulisan akhir di dalam Asyarat Hadifarim, di mana dikatakan dengan jelas, janganlah mengingini. Nah, jadi dosa yang terberat itu sebetulnya dosa mengingini Pak. Di situ termasuk dosa mengingini. Ya, ingin kepada harta saudara sendiri, ingin kepada istri saudara sendiri, dan seterusnya. Begitu Pak Penginjil. Satu lagi yang terakhir aja nih, sedikit. Apakah ketika ada makan buah itu, ya, Adam sudah mempunyai pengetahuan jahat Pak? Karena dia sudah tahu bahwa undang-undangnya sudah tahu, resikonya sudah tahu, tapi dia tetap makan. Berarti kan di situ ada nafsu, ada kejahatan gitu Pak. Sedangkan dia belum makan buah itu waktu itu. Gimana Pak? Gimana waktu dia setelah memakan atau sebelum memakan? Sebetulnya Pak Penginjil ini agak terlalu jauh pertanyaannya. Sebelum gitu ya Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Iya, karena ini nanti masuk di Parasat Beresit 3 ya, pasal 3 itu. Nanti kalau kita gali di sini, nanti nggak ada materi lagi untuk Parasat Beresit 3. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, iya, kita kembali kepada hari dulu. Ada dua lagi yang resen, jadi kita coba kasih kesempatan mereka ya. Pak Bram, silakan Pak Bram. Oh iya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya pertanyaan daripada Bro Penginjil ya. Tetapi mungkin saya tambahkan sedikit aja bahwa apakah Hawa tidak tahu apa yang dilarang oleh Tuhan, bahwa
dia tidak tahu itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah tahu. Tetapi persoalannya pengalaman ketika memakan buah itu mereka belum tahu. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27 itu sudah dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya dalam intelektual mereka itu sama dengan Tuhan, sudah tahu, tetapi pengalamannya dalam hal itu belum. Itulah sebabnya ketika iblis datang dan memberitahukan kepada mereka bahwa ketika mereka makan itu mereka akan seperti Allah, itu justru mereka tertarik untuk melakukan itu. Nah, ketika mereka makan, baru mereka tahu, wah ternyata kita memakan itu keadaan kita seperti itu. Nah, itu pengalamannya. Sebelumnya pengalamannya belum mereka alami, tetapi ketika makan baru pengalaman itu. Pengetahuan mereka sudah tahu. Kemudian yang kedua tadi kan pertanyaannya dikatakan melompat jauh, tetapi mungkin untuk jawaban sementara yang saya berikan kepada Bro Penginjil tadi tentang soal apa namanya, apakah mereka makan itu kemudian mereka tidak tahu kalau mereka mati, bahwa mereka sudah punya pemikiran jahat gitu. Enggak, karena setelah mereka berbuat makan itu baru mereka pikiran jahat itu masuk. Sebelumnya mereka punya pikiran murni seperti Tuhan, kudus seperti Tuhan gitu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya nanti Pak Lukas yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Ya, mungkin itu aja dari saya, Bro Kodek. Oke. Iya, Pak Kodeks. Saya mau kasih kesempatan untuk Pak Malikil dulu ya, sebelum saya mau menjelaskan tadi pertanyaannya Pak Singa Yehuda. Mungkin Pak Singa Yehuda bisa diulang, Pak. Pak Singa masih di sini nggak ya? Bisa masih diulang dong. tadi ya, Masih, Pak masih, Singa Pak. Yehuda tadi. Ya, gimana Pak tadi pertanyaannya Pak, supaya bisa dijelaskan sekalian aja. Oh, itu tadi Pak, soal tata cara ibadah orang Israel di Tabernakel itu dengan Taman Eden tuh. Oke. Ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Masuknya dari timur apa barat saya lupa. Iya, betul. Itulah, Pak. Nah, Pak, ya. sekalian aja saya jelaskan ya, Pak. Jadi di Radak ini, di Radak on Genesis ini, di situ dijelaskan bahwa, nah ini, saya akan share screen ya. Silakan Pak, share Ya. screen. Halo. Iya, ini. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa ternyata Adam itu diciptakan bukan Taman Eden. Ya, Adam itu justru diciptakan di Gunung Moria. Di Gunung Moria ya. Nah, ini di sini dijelaskan, know that the Torah told us is know that originally man had not been created in Gan Eden, ya Pak Singa ya. Nah, Adam ternyata tidak diciptakan di Taman Eden, tapi diciptakan di Gunung Moria. Lalu apa hubungannya kemudian dengan persembahan-persembahan, ya mesbah ya. Nah, di sini dijelaskan lagi. Sebentar. Di sini dijelaskan bahwa ternyata kenapa kok Gunung Moria? Karena tempat Gunung Moria itu pun tempat pertama kali anak-anaknya Adam ini mempersembahkan persembahan mereka. Lalu di sini ya. Nah, kemudian tempat persembahan ini ya, also Adam sampai kepada Noah, sampai kepada Nuh itu mempersembahkan persembahan mereka itu di Gunung Moria. Nah, ya, mulai jelas. Lalu kemudian
ini pun dipakai oleh Abraham sebagai tempat untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ya. Nah, ini Abraham pun memakai altar yang sudah ada ternyata. Altar tempat Nuh mempersembahkan, tempat Adam, anak-anaknya Adam mempersembahkan kepada Tuhan, tempat Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Abraham pun memakai altar tersebut untuk mempersembahkan persembahannya Ishak, anaknya Ishak. Itu pun terjadi di tempat itu. Maka kemudian ketika orang-orang Samaria ini ditolak untuk ikut serta di dalam pembangunan bait suci, mereka memakai Gunung Moria sebagai tempat untuk membangun bait suci tandingan dari bait suci yang dibangun di Yerusalem gitu ya. Nah, itu hubungannya Pak Singa Yehuda, kurang lebih begitu Pak. Mungkin bisa terjawab barangkali Pak. Oke. Jadi itu memang ada hubungan ya Pak ya. Penyaliban Yesus di Gunung Moria ya Pak ya? Bukan Pak, itu beda tempat. Tempat ya Abraham nanti kita bahas setelah itu. Nah, iya, oke. Ya. Pak Kodeks. Oke. Terima kasih Pak semua Lukas. Sama-sama Pak Singa Yehuda ya. Mungkin Pak Bro Malikil mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Silakan Bro Silakan, Malikil. Oke. Adam, jadi memang apa ya, seperti yang Pak Lukas jelaskan tentang kisah-kisah Adam di dalam Alkitab. Dibandingkan dengan Adam di dalam Quran. Memang derajatnya kalau dibilang sampai 2 banding 2000, ada lagi di atas 2000, ya bedanya ya seperti itu. Artinya nggak akan nyambung sama sekali. Karena memang prosesnya, tempatnya pun salah. Tidak ada menceritakan tentang sungai-sungai, nggak ada. Mau buka di tafsir apapun nggak ada sungai-sungainya. Yang ada hanya tentang buah kuldi, yaitu gandum yang sebesar sapi. Itu aja yang ada. Lalu tentang berdosanya, Adam itu tinggal berdampingan dengan setan. Tinggal berdampingan dengan iblis. Tinggal berdampingan juga dengan Allah. Artinya tinggal satu kompleks. Allah, iblis, setan, dan Adam itu tinggal satu kompleks. Jadi gini ya, beda ada apa yang di dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu menciptakan Taman Eden di bumi. Diceritakan letak-letaknya ya. Tetapi di dalam Quran, jelas-jelas di dalam surah 7, ya saya bukakan ya, surah 7 ya. Itu silakan. Menceritakan Nanti Bro, ini ada yang bertanya nih, ini bagiannya Bro Malikil nih. Ini ada kaitannya nanti. Ada pertanyaan nanti nih dari Samsung SMOF. Silakan. Oh iya. Nanti. Sekalian terima rukiah juga Bro. Terima jasa rukiah. Iya. Paham aku. Ya bagus juga. Ya. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga. Nah, ini mengidentifikasi bahwa yang dipahami oleh kawan-kawan Muslim tentang Taman Eden ya bukan seperti yang dipahami oleh kekristenan maupun Yudaism. Karena jelas Taman Eden yang dimaksud oleh kawan-kawan kita Muslim itu adalah surga di mana tempat arasinya berada. Nah, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nah, termasuk orang-orang yang hina. Karena di dalam penjelasan kitab ensiklopedia hadis, Adam sudah punya keturunan di surga sana. Bahkan iblis juga berketurunan di surga. Nah, kawan-kawan kan bisa berpikir, kok bisa ya? Secara logika ya, masa surganya Allah itu tempat berternak iblis? Ya kan? Di dalam tafsir Qurtubi kan itu kita sering baca ya, bahwa iblis itu berternaknya di surga. Karena setan yang menggoda Adam itu bukan iblis, tapi setan. Nah, setan ini posisinya adalah anaknya iblis. Iblis itu bertelur. Ya, ini ada Ibu Sofi. Ya, si iblis itu bertelur sehari 10. Jadi dari 10 telur itu lahir 72 setan. Jadi setan itu adalah anaknya iblis.
Nah ya, iblis dianggap berdosa karena tidak taat, tidak sujud ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Nah, sedangkan yang membuat Adam dan istrinya, tidak ada Hawa ya, membuat Adam dan istrinya tergelincir adalah setan, bukan iblis. Jadi yang membuat Adam tergelincir adalah keturunan iblis, yaitu setan. Ya seperti itu Pak. Jadi apa yang mau dikomparasikan gak nyambung sama sekali, nggak seru. Karena perbedaannya sebanding 1.200 atau 2.000 derajat bedanya. Silakan Pak, lanjut. Oke, ya. Menarik bro. Termasuk tadi pertanyaan dari Pak Ginting ya, bahwa kalau di dalam Quran itu dikatakan janganlah kamu mendekatinya. Sementara Alkitab tidak bercerita demikian. Tuhan hanya memerintahkan kepada Adam bahwa pohon itu tidak boleh dimakan buahnya. Bukan tidak boleh didekati gitu kan. Itu pun narasinya sudah berbeda. Jadi mulai dari nama tempat, Firdaus tadi itu, karena Firdaus itu sebetulnya penafsiran dari Paradiso, yang dari Septuaginta kemudian ditafsirkan sebagai paradise, lalu di dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya ditulis sebagai Firdaus gitu. Jadi penafsirannya ya jauh berbeda. Maka kalau kita komparasikan kedua kitab suci ini, kemudian jelas dari sumber yang sahih atau dari Alkitab, kisah ini sangat berbeda, ya. Mungkin begitu barangkali ya, Bro Malikil ya. Kita dapat simpulkan begitu ya, iya, bahwa kedua kisah ini ternyata berbeda ya, Bro. Karena dari nama buahnya juga jelas berbeda. Buah yang satu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan buah kehidupan. Sementara yang satu mengatakan hanya satu buah, yaitu buah kuldi ya, Bro. Iya, betul. Iya, artinya kalau kita simpulkan, ternyata memang kesimpulannya berbeda. Alkitab mencatatkan bahwa Taman Eden itu memang diciptakan di hari ketiga, sama seperti di Kejadian 1 ayat 11, bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu penafsiran dari para rabi mengatakan bahwa itu ditafsirkan sebagai Taman Eden, karena di sanalah pertama kali Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, begitu. Nah, kita serahkan penilaian ini tentu saja kepada viewers yang di luar sana yang menyaksikan acara ini. Anda dapat mengambil suatu kesimpulan dari kesimpulan ini. Silakan, Anda boleh mengimani yang mana silakan. Karena dari kedua penjelasan dan komparasi ini bisa disimpulkan secara logika. Kurang lebih begitu barangkali ya, Bro Malikil dan Pak Kodeks. Nah, ini kita sudah ya. Ya, siap, silakan. Pak. Ada mungkin yang mau ditambahkan? Tapi ada Kodeks, yang silakan nyantolin pertanyaan ini. Begini, Samsung SMOF itu bertanya, itu Malikil Amalak coba ya, di tempat tinggal Adam dan istrinya yang tidak disebutkan namanya itu, tidak diketahui namanya, di mana waktu peristiwa yang ini? Di surga tadi sudah kita baca. Oh, berarti dia bertanya apakah ini Samsung ini bertanya apakah Taman Eden itu menurut Islam ada? Dan nyambung nggak nih kira-kira? Apa pemahaman iman kawan-kawan Muslim, Taman Eden itu tidak di bumi, tapi di luar angkasa sana. Di Jannah. Jannah itu tidak berada di bumi, Jannah itu di luar angkasa. Di surga. Di tempat yang lain lagi begitu kali ya, ya Bro ya. Tempat yang lain lagi, tempat yang di mana Arsy itu berada, tempat yang di mana iblis berkembang biak, tempat yang di mana jin berkembang biak, di sana. Ya, betul, betul. Saya setuju, Bro. Sementara kalau di Alkitab sendiri mengatakan Adam itu justru dibentuk dari tanah. Nah, pertanyaannya apakah di tempat yang di surga itu juga ada tanah di situ ya? Kita nggak tahu ya. Apakah Adam diciptakan dari tanah? Ya. Jadi malaikat yang diutus turun naik untuk mengambil tanah. Oh. Iya, ya.
Maafkan saya terlanjur ketawa ini karena Aduh, maaf juga. Iya, seperti sebuah proyek begitu ya. Jadi ada ekspedisinya ya untuk mengangkut ya. Kurang lebih begitu barangkali ya, Bro. Hampir semua malaikat disibukkan dalam penciptaan Adam. Karena memang penciptaan Adam 200 tahun kan belum selesai-selesai karena malaikatnya kemungkinan capek turun naik. Oh iya, terlalu sedikit mungkin ngambil tanahnya barangkali gitu ya. Buminya yang menolak, Pak. Oh ya, oke. Ini makin jauh ini. Makin jauh. Makin gak nyambung lagi, Pak. Iya. Iya, makin jauh ya. Ini ada pernyataan dari Pak Jordan ini. Jadi supaya jangan ambigu mana yang sahih ya. Tentu saja Alkitab lebih sahih, Pak, karena Alkitablah sumber semuanya begitu kan. Dan banyak kutipan-kutipan yang sudah kita tafsirkan tadi, sudah kita bukakan juga data-datanya, itu berdasar semua dari Alkitab. Gitu. Termasuk Taman Eden juga diceritakan bahwa dibuat di hari ketiga. Mungkin di kitab yang lain tidak pernah ada cerita sedetail ini, bahwa kapan taman itu dibuat, di sebelah mana dibuat. Nah, itu tidak diceritakan. Kalau di Alkitab jelas mengatakan taman itu ada di sebelah timur, gitu kan. Dan kemudian diberi nama Eden. Kenapa nama Eden? Karena tempat itulah Tuhan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Lalu kemudian tempat itu memang digambarkan subur. Tadi kita juga sudah coba googling pakai Google Map, Tigris, Sungai Tigris yang masih eksis sampai hari ini, memang ada sungainya, Sungai Efrat, tapi hanya kita hanya menggoogling satu tempat saja, yaitu Tigris. Dan kawan-kawan yang menyaksikan acara ini dari pertama sudah melihat bagaimana alam di sana yang hijau, yang indah begitu kan, yang subur, memang subur di Irak sana gitu. Tentu kalau Timur Tengah pasti kita membayangkan penuh dengan padang pasir, tapi ternyata di Tigris itu justru pemandangannya hijau gitu ya, seperti surga lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Pak Jordan, pertanyaannya mungkin bisa terjawab bahwa supaya tidak ambigu, Alkitablah yang lebih sahih di menceritakan tentang Taman Eden, karena menurut penjelasan Bro Malikil sendiri tidak ada penjelasan yang spesifik, kurang lebih begitu. Ya, kita sudah mendekati waktu akhir, Pak Kodeks. Tadi saya juga sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa kesimpulannya adalah fiksi atau fakta. Di dalam Alkitab secara literal dituliskan bahwa tempat itu memang ada, dan itu artinya fakta. Ya, hanya saja pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat serta pohon kehidupan sampai hari ini pun masih dicari, karena setelah Adam keluar dari taman itu, Tuhan menjaga taman itu dengan 2 kerub kan, supaya tidak karena manusia sudah jatuh dalam dosa begitu. Nah, tempat yang tadinya diperuntukkan untuk semua manusia kemudian ditutup. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, dan kita sudah coba menjelaskan dari berbagai sudut pandang. Saya rasa mudah-mudahan dapat diterima oleh semua penonton kita malam hari ini. Silakan Pak Kodeks. Iya, sebenarnya sih ada yang resen 2 lagi tadi. Terus ada juga yang masih bertanya, tapi kalau pertanyaan itu tidak sesuai tema, saya pikir dia harusnya gimana itu? Iya, mungkin pertanyaan yang tidak sesuai tema ya bisa dicatat aja dulu gitu kan. Oke. Nanti ini dari Samsung. Pertanyaannya gimana kira-kira Pak? Apakah Hawa tanpa nama sebenarnya sini dalam Islam ini diciptakan dari hal yang sama, satu tulang rusuk? Oh, itu berarti pertanyaannya untuk Bro Malikil ya? Benar. Gimana Bro Malikil? Mau dijawab atau gimana nih? Iya, kalau kita tanya ke Allah tidak menyediakan jawabannya. Kalau kita tanya ke Muhammad juga tidak menyediakan jawabannya. Yang bisa menyediakan jawaban adalah ulama, penafsir. Jadi kalau penafsir bisa menjawab, di dalam Tabari, Hawa itu diciptakan dari yang hidup. Itu. Di dalam tafsir surah Sapi Betina ayat 35. Jadi yang bisa menjawab keraguan atau pertanyaan kawan-kawan muslim siapa istri Adam itu adalah ulama. Karena ulama yang lebih hebat. Nabi tidak hebat.
Allah tidak hebat, ulama yang lebih hebat. Lanjut. Iya. Apa ini gimana ini? Ada 3 malahan yang raise hand. Aku geleng-geleng kepala ini sebenarnya. Iya. Nggak tahu gelengan kepala ini ke sebelah timur atau sebelah barat. Saya kurang. Ya, enggak apa-apa. Waktunya sebetulnya sudah habis ya Pak Kodeks, tapi enggak apa-apa lah supaya memuaskan semua dahaga keingintahuan para viewers dan teman-teman di sini. Saya rasa kita coba saja untuk untuk menjawabnya begitu kali ya Pak. Silakan. Terima kasih kedua narasumber berbaik hati ini ya. Jadi ada 3 ya dicatat, Pak Bram, Pak Singa Yehuda dan Pak John Timothy ya, 3 saja ya. Oke, duluan Pak Bram, silakan. Pak Bram yang tadi raise hand, silakan. Iya. Atau gimana Pak Bram? Oke. Ya. Ya, di mute tadi. Ya, kalau tadi kan untuk Taman Eden kan Pak Lukas jelaskan ya bahwa ada sungai-sungai. Tetapi di Islam tadi Bro Malikil bilang tidak ada, ya kan? Tetapi di dalam Quran itu banyak bertaburan ayat dikatakan bahwa di surga itu yang mereka juga sebut sebagai Eden itu banyak sungai-sungai yang mengalir di bawah batu-batu lah, di bawah macam-macam itu. Nah, apakah sungai-sungai ini yang mereka mau untuk nanti mencocokmologi dengan sungai Tigris, Efrat yang ada di Taman Eden yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Lukas tadi, Bro Malikil. Nah, silakan. Iya. Itu Homer, jadi bukan sungai Efrat, bukan sungai Tigris, itu Homer, alkohol itu, alkohol yang tidak memabukkan. Oh gitu. Iya. Baru aku tahu kalau ada alkohol yang nggak memabukkan ya. Iya ada. Oke, itu aja. Ya, terima kasih. Dan yang kedua, Singa Yehuda, silakan. Ya, terima kasih. Saya cepat aja. Kalau diizinkan, saya mau kasih tambah informasi. Ini kan topik yang menarik. Informasi dari perspektif yang berbeda dari arkeologi. Boleh nggak? Silakan Pak. Ini mau share screen juga atau bagaimana? Silakan Iya, tadi kata. saya masih host nih Pak. Sudah. Ini ya, saya percepat aja. Iya. Jadi ini Pak. Oke. Jadi di samping Alkitab ya, ada juga bukti ekstra biblikal ya dari kisah Babilonia berjudul Adapa and the Food of Life, pohon kehidupan. Ini berasal dari Babilonia ya, bangsa Sumeria, Mesopotamia di daerah Mesopotamia. Ya sama, kurang lebih sama dengan Alkitab dalam arti bahwa ada sebuah ini bercerita tentang kejatuhan manusia. Ini kita lihat ini ada segel silinder ya, Akadia akhir berasal dari tahun 2200 sampai 2100 sebelum Masehi. Ini ada pohon kehidupan nih. Ya, yang menggambarkan adegan perjamuan dengan seorang wanita dan dewa di kedua sisi pohon sakral. Nah, ini kisah Adapa tadi itu menggambarkan kejatuhan manusia. Adam lah, kalau di kita Adam ya, kejatuhan Adam. Ini kisah Adapa. Dan itu juga di bumi. Gitu. Di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi disinggung oleh Pak Lukas mengenai di Taman Eden itu ada beberapa kerub yang dengan pedang bernyala-nyala kan, menyambar-nyambar. Itu juga ditemukan Nih. Temukan apa, Pak? Ini plakat terakota zaman besi yang menggambarkan figur kerubim. Ini sekarang disimpan di Museum Israel ya. Artinya bahwa kisah-kisah di Alkitab yaitu ini didukung juga oleh arkeologi gitu loh, mengenai Taman Eden yang di bumi, kemudian figur kerubim itu Pak. Dan kalau kita
sandingkan lagi dengan kisah penelitian sains di modern ini, ya kita lihat ya. Misalnya, bukan ini. Tadi sempat Pak Lukas kalau nggak salah sebut mengenai evolusi ya, ya Pak. Iya Pak, evolusionis. Dan creationism. Nah ini, jadi bukti sains bagi Adam dan keluarganya, bukti genetik ini dari sejak ditemukan peta DNA oleh Human Genome Project, itu mereka melakukan penelusuran ya mengenai bukti manusia pertama. Dan ada beberapa ini ya, saya coba singkat aja ya. Pertama dari mitokondrial, dari wanita. Kalau wanita itu mitokondria, kalau laki-laki dan dari kromosom, ceknya. Itu menuju ke satu ibu kandung, ibu dari seluruh umat manusia. Satu orang, itu adalah Hawa. Makanya dinamakan mitokondrial Eve. Artinya kalau DNA wanita itu ditelusuri, itu akan menunjuk ke satu mitokondria satu orang. Itu kemudian kalau dari Adam itu menggunakan laki-laki ya, Y kromosom. Itu diselidiki juga, itu menuju ke satu sosok. Artinya apa? Ini menentang teori evolusi bahwa DNA manusia itu tidak berasal dari di luar manusia, tidak berasal dari hewan atau misalnya simpanse atau berasal dari mana? Dari gorila. Tidak. Desainnya sama tapi asalnya beda. Itu. Kemudian juga bukti genetik ya, manusia pertama. Dan ini kalau terkait Taman Eden, jadi ini ya, Taman Eden itu ada yang sampai memfoto ya lokasi Taman Eden dan memperkirakannya. Itu di Sungai Tigris dan Sungai Efrat tadi ya, dan Sungai Bison. Memang ada dua sungai Pak, sungai kuno itu yang kemungkinan hilang tuh waktu banjir Nuh. Tapi dari foto satelit itu ditemukan ada sungai kuno, dua sungai kuno. Kemudian yang penting juga adalah ini Pak, ini ya, saya ringkas saja ini, bahwa ini Taman Eden ya. Iya, bahwa ini mengenai bukti perilaku behavior manusia modern. Jadi budaya bahasa, misalnya budaya penggunaan kecerdasan dan penggunaan bahasa itu muncul secara tiba-tiba. Gitu, Pak. Artinya tidak berevolusi. Itu tidak, kalau kita belajar evolusi kan mulai dari apa? Belajar dari berjalan, belajar menggunakan alat batu. Tapi budaya bahasa dan ini estetika itu muncul secara tiba-tiba, yang artinya ini menuju kepada penciptaan manusia sempurna, Adam dan Hawa itu. Itu sih. Jelas. Agak lebih mengena ke tema apakah itu eksis atau tidak eksis, fiktif atau no fiksi. Taman Eden. Iya, Taman Eden dari arkeologi ini tadi. Iya, kalau ini ada ya bukti arkeologis ya. Memang tidak ada data arkeologi yang Taman Eden, tapi bukti inskripsi kisah ada apa yang saya sebutkan tadi dari Mesopotamia itu ada. Jadi bukan cuma Alkitab mencatat, kemudian juga ditemukan bukti-bukti soal kerubim yang itu dari bukti inskripsi. Sementara arkeologi di zaman modern ini ada yang memfoto satelit ini Pak, namanya astronom Hugh Ross. Ya, dia membuat foto citra satelit, dia temukan di Tanah Kus, tanduk Afrika. Citra satelit mengungkapkan dasar kering dari dua sungai besar yang pernah mengalir dari barat dan dari barat daya ke Teluk Persia. Itu kan panjang sungai Efrat dan sungai Tigris ya Pak? Iya, itu panjang itu. Panjang sampai ke wilayah Teluk Persia. Gitu. Dan dia mengidentifikasi ada dua sungai kuno. Citra satelit mengungkapkan dasar kering dari dua sungai besar yang pernah mengalir ya. Ini kemungkinan itu tadi Pison dan Gihon.
Kalau Tigris dan Efrat kan masih ada. Gitu. Jadi ini berdasarkan pendapat para scholars ya, para Betul, ahli betul, ya. Pak. Oke. Iya. Iya, ini Jadi mantap. apa narasi di Berarti. Alkitab didukung oleh ilmuwan, baik dari arkeologis maupun sains. Betul. Karena begini, keyakinan teologis harus didukung dan terbukti oleh keyakinan historis. Nah, maka dia akan menjadi satu garis tegak lurus yang saling mendukung gitu. Jadi seperti yang kita paparkan tadi dari sudut pandang studi katanya, nah di sini Pak Singa Yehuda justru mempunyai data yang lebih spesifik dari sudut arkeologis bahwa taman itu memang betul-betul pernah ada di bumi dan kisah di dalamnya itu pun betul-betul ada. Jadi bukan cerita yang mengada-ngada dan ini terkonfirmasi semuanya. Saya rasa ini sangat baik ya sebagai closing statement-nya ya Pak Kodeks ya, Pak Singa Yehuda. Apa yang Pak Singa Yehuda tadi bantu paparkan menguatkan apa yang sudah kita bahas malam hari ini. Saya rasa begitu mungkin Pak Singa Yehuda dan Pak Kodeks. Mungkin kita bisa. The last one Pak. John Timothy namanya. Yahya nih. Iya. Oke lah, the last one. Silakan. Nah, silakan John Timothy. Yahya ini kalau diterjemahkan ke bahasa Timur Tengah sih jadi Yahya kali ya. Atau Yohanes. Silakan. Iya. Iya enggak? Mana dia? Halo. Salam bro. Silakan. John Timothy. Nah. Ya, oke. Tadi saya ingin ke Pak Malikil. Tadi kan katanya Taman Edennya kan ada di surga itu ya Pak Malikil ya. Kalau menurut Islam ya. Nah, bukan Taman Eden bahasanya, Jana. Oh, Jana. Oke, Jananya. Jananya kan di surga. Nah, yang bingung tadi kan lagi waktu dibacakan kan singkat sekali gitu loh. Saya ingin lebih jelas lagi waktu dibacakan taman di surganya itu kan tempat berternaknya iblis, kemudian manusia sama Tuhannya kumpul jadi satu tuh gimana? Coba dibacakan lebih jelas lagi loh, Bro Malikil. Oke. 2 ayat 35. Ya. Jadi di dalam teks ya, ini diterjemahkan surga ya. Ini jana. Diterjemahkan surga, janata, surga. Ya. Oke, tentang oke. Kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang salim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga. Jadi setan itu ada di surga. Iya. Ya, dari surga. Jadi setan itu adalah anaknya iblis. Di dalam tafsir Qurtubi jilid 18, iblis itu bertelur sehari 10. Dari 10 telur itu lahir 72 setan perempuan dan setan laki-laki dalam satu hari. Jadi setan itu adalah keturunan iblis. Iblis itu bertelur. Bapak tahu kan itu kitab tafsir Qurtubi? Jadi iblis itu punya kelamin jantan di paha kiri, kelamin betina di paha jantan di paha kanan, betina di paha kiri. Jadi cara berkelaminnya dia menabrakkan paha kanan ke paha kiri. Kayak gitu, Pak. Itu berternaknya di surga juga itu? Iya, di surga. Di surga. Wow. Surganya tempat beternak juga ya? Ya, ini setan ada di surga. Jadi yang menggelincirkan Adam dan Hawa bukan iblis, tapi anaknya iblis, yaitu setan. Oke. Jelas. Ya. Siap. Sudah ya. Terima kasih kepada kedua narasumber dan juga kontribusi dari teman-teman yang ada di Room WFM. Juga
Bapak Ibu Saudari yang ada di live channel YouTube yang melive-kan. Untuk informasi bahwa acara ini seri kisah penciptaan di Alkitab sinkron dengan tema malam ini kan misteri Taman Eden, fiksi atau fakta. Nah, kan tadi sudah disampaikan dari oleh Pak Lukas Ricardo dan komparatifnya oleh Malikil Amalak ya tadi ya. Nah, ini acara ini di live-kan oleh channel-channel ada 16. Saya sebutkan dulu. Ada channel WFM Apologetics, channel Al Hayat Indonesia, channel Warnai, channel Sang Penggugat, channel Malikil Amalak, channel Ferdinand Wardana, channel YouTube King of the Jews Network, channel Liglo Apologetics, channel KH Kotso Hasamayim Lidara Raiwawa, channel Buah Sulung, channel Pemahaman Alkitab, channel YouTube Anachronism, channel YouTube Tentara Kristus, channel YouTube Why Not Petra, channel YouTube Kodek FH, dan channel YouTube King Alexander. Mungkin ada juga ya yang juga melive-kan ya. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati channel-channel yang melive-kan ini. Dan jangan lupa kepada Bapak Ibu yang di live channel ataupun yang ada di Room WFM, silakan subscribe dan bagi-bagikan atau share ini kemana-mana ya, sampai ke pelosok-pelosok supaya ini channel edukatif, banyak manfaat ya. Oh ya, Pak Kodex, ya, termasuk channel saya juga Kalam Ilahi. Baik, nah channel Kalam Ilahi, channel narasumber, jangan lupa subscribe. Bentar, boleh tunjukkan saja kali channel Kalam Ilahi. Ya, sebentar. Kalam Ilahi. Biar kelihatan, Pak, biar saya share screen di depan. Ya, ketemu nggak, Pak? Belum, Pak. Banyak yang mirip-mirip soalnya. Iya, banyak yang mirip. Iya. Kayak yang benarnya yang mana nih? Sebentar. Kalau ketik Lukas Ricardo, itu pasti dia muncul channel saya. Atau sebentar saya coba. Biar ini pada pemirsa pada tahu yang mana satu nih kalau channelnya Pak Lukas Ricardo yang nama channelnya apa? Kalam Ilahi itu Kalam kan? Ilahi ya, Kalam Ilahi. Sebentar ya. Ah iya benarnya ada. Ini ada tulisan Arabnya ya? Iya betul. Bentar. Nih Bapak Ibu, saya udah ketemu nih. Sudah ketemu ya? Udah. Iya, ketemu. Bentar saya share. Ini dia. Nah nih Bapak Ibu, kelihatan nggak? Ini channelnya narasumber kita malam hari ini. Nah, tadi iya, kan betul. Malikil Amalak sudah. Nah, kalau Pak Lukas Ricardo ini channelnya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman pemirsa yang menonton acara ini, subscribe ini channelnya Kalam Ilahi. Yang juga di ini ya, di Room WFM juga silakan subscribe. Sudah Pak. Saya sudah sobrek. Nah, saya sudah sobrek. Iya, mantap. Mantap. Terima kasih. Oke, pasti ada lagi berikutnya temanya lagi. Nantikan saja ya Bapak Ibu Saudari di hari Sabtu mendatang. Ya. Nah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk operator malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita.